Jumpa lagi dengan Anggun di acara Entek Labs Podcast. Nah, narasumber kita kali ini merupakan seorang ahli ekonomi yang menjadi salah satu tenaga akademisi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Narasumber kita sudah ada di samping nih. Mungkin Anggun bisa perkenalan kepada kalian. Beliau adalah Dr. Sungkowo Edi Mulyono, SPD MSI Cikar. Pak Edi, bisa saya hai ke penonton? Halo, selamat pagi. Jumpa dengan saya di podcast EduTech. Nah, biar suasana semakin cair, Bapak pengen dipanggil apa nih enaknya? Ya, saya itu kalau di kampus ada dua panggilan begitu. Panggilan yang pertama Edi, sesuai namanya. Jadi nama saya kan Sungkowo Edi Mulyono, panggilannya Edi. Tapi ada juga beberapa teman yang panggil dengan Sam. Sam itu Sungkowo Edi Mulyono. Jadi bebas mau panggil Edi boleh, mau panggil Sam juga enggak apa-apa. Oke, lebih enaknya saya panggil dengan Pak Edi saja ya, lebih familiar. Oke. Nah, bagaimana nih kabar Pak Edi? Alhamdulillah baik. Hari ini mendung tapi ceria begitu. Karena Pak Edi merupakan seorang ahli ekonomi, mungkin pembahasannya tidak jauh-jauh tentang sistem perekonomian dan sistem pendidikan. Oke. Jadi kalau saya dipanggil ahli ekonomi itu sebenarnya malu ya. Ya saya tahu tentang ekonomi tapi bukan ahli Mbak Anggun. Jadi kebetulan saya itu waktu kuliah S1-nya kan pendidikan luar sekolah begitu. Kemudian S2 saya mengambil ilmu ekonomi studi pembangunan. Dan yang S3 juga mengambil ilmu ekonomi. Jadi saya tahu tentang ekonomi tapi bukan ahli, terus terang begitu Mbak Anggun ya. Jadi silakan kalau nanti mau menanyakan tentang hubungannya antara dunia pendidikan dan ekonomi, monggo. Nah, karena pembahasan kita tentang ekonomi dan pendidikan selama pandemi saat ini, Anggun punya beberapa pertanyaan nih. Salah satunya, bagaimana pandangan Pak Edi terkait arah kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan perubahan perekonomian selama pandemi 2 tahun belakangan ini? Oke, kalau kita bicara arah pendidikan, kita tahu ya, dari tahun 19 itu kan muncul yang namanya virus COVID-19 itu. Dan sampai sekarang pun sebenarnya COVID-19 itu belum hilang. Dulu corona, sekarang muncul Omikron begitu. Jadi dunia tidak hanya di Indonesia sebenarnya kalau kita bicara pendidikan, khususnya di era COVID ini memang mengalami boleh dibilang mengalami penurunan secara kualitas gitu. Jadi mengapa terjadi penurunan? Ya karena model pembelajarannya berbeda. Sebelum tahun 19 itu tidak ada pembelajaran online. Untuk mahasiswa barangkali tidak terlalu terpengaruh besar. Tetapi untuk adik-adik kita yang ada di PAUD sampai dengan SMA itu jelas sangat terpengaruh dengan adanya model pembelajaran jarak jauh atau model pembelajaran online. Sehingga saya yakin secara kualitas pendidikan kita menurun. Tapi sebenarnya tidak hanya di negara tercinta Indonesia saja, termasuk di negara-negara di luar sana. Baik itu negara maju maupun negara berkembang juga mengalami satu permasalahan di dalam dunia pendidikan. Bahkan berita hari ini, saya tadi mendengarkan berita dari Sekretaris Kemendikbud, terjadi pelonjakan 10 kali lipat anak putus sekolah, dan ini sangat ironis. Ya, kalau ini kita hubungkan dengan dunia ekonomi, jelas akan berpengaruh karena virus COVID itu sebenarnya membatasi gerak seseorang. Karena terbatasi sehingga mereka secara ekonomi akan mengalami penurunan. Kita lihat bersama banyak beberapa perusahaan yang gulung tikar tutup, usaha-usaha kecil tutup karena adanya penyakit
COVID-19. Nah, dari situlah tentu muncul istilahnya pengurangan tenaga kerja, PHK. Nah, kalau sudah muncul pengurangan tenaga kerja, jelas masyarakat tidak memiliki pendapatan, sebagian masyarakat. Nah, di situ memiliki dampak yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita tahu sekarang ini diprediksi pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 3,7%. Pada negara Indonesia kalau mau ekonominya itu mapan, minimal pertumbuhan ekonomi itu 5. Itu mapan. Maka selama COVID ini masih berlangsung, ya kita harus kencangkan ikat pinggang. Artinya apa? Hidup kita ya yang normal saja, biasa-biasa saja. Nggak perlu kita gaya hidupnya itu high class, nggak perlu. Kita hidup yang realistis, begitulah, apa adanya. Itu Mbak Anggun, jadi hubungan antara pendidikan dengan ekonomi di masa COVID-19. Nah, apakah ada kebijakan-kebijakan yang dirasa signifikan atau berbeda dari kebijakan sebelumnya? Oke, kalau kita bicara kebijakan, tentu pemerintah sudah membuat satu kebijakan-kebijakan yang intinya akan meningkatkan tingkat ekonomi serta secara pendidikan juga akan meningkatkan kualitas. Sebagai contoh, kemarin di beberapa wilayah yang COVID-nya itu pada level 1, kemudian sekolah sudah diizinkan untuk tatap muka. Dan khususnya anak-anak PAUD sampai dengan SMA itu memang butuh pembelajaran tatap muka. Nah, ini kebijakan yang sudah diperlakukan oleh pemerintah agar kualitas pendidikan kita kembali ke asalnya bahkan meningkat. Maka sudah dibuat satu kebijakan dengan pembelajaran tatap muka. Itu di daerah-daerah yang pada level 1 gitu. Untuk kebijakan ekonomi, pemerintah juga sudah mengusahakan, termasuk ada dana bansos macam-macam. Itu adalah satu kebijakan ekonomi. Termasuk saya kemarin membaca running text di TV itu, Menteri BUMN juga akan memberikan satu bantuan terhadap startup kita agar kewirausahaan kita itu meningkat, ya, sehingga akan menyerap tenaga kerja dan tidak terjadi peningkatan pengangguran. Karena sebuah negara yang penganggurannya tinggi, maka saya punya keyakinan negara itu tidak akan maju. Maka itu dibutuhkan satu kebijakan pemerintah yang sekarang ini sudah dimulai oleh pemerintah untuk memberikan kebijakan-kebijakan. Dan saya yakin negara tidak akan melepas tangan, negara pasti akan membantu rakyatnya, karena negara tanpa rakyat ibarat dunia itu hampa. Maka kewajiban negara adalah membantu mensejahterakan rakyatnya. Begitu Pak Anggun. Nah, berkaitan tentang pengangguran. Nah, Anggun punya data dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 bahwa 19,10 juta penduduk Indonesia pada angka usia kerja merupakan orang yang terdampak COVID dan 1,62 juta orang merupakan pengangguran. Sebagai calon fresh graduate nih, dan semua mahasiswa mungkin cemas ya nantinya bagaimana mendapatkan pekerjaan. Nah, untuk masa-masa kuliah, apakah Bapak Edi punya solusi atau siasat untuk mengatasi tingginya angka pengangguran bagi fresh graduate? Oke, terima kasih Mbak Anggun. Jadi pertama, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah berdoa ya. Berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu, cepat hilang dari muka bumi ini. Karena kalau masih ada COVID, saya yakin rotasi atau perjalanan
pendidikan maupun ekonomi itu akan terbatasi, sehingga tidak ada ekspresi, tidak ada keleluasaan dari adik-adik mahasiswa maupun masyarakat secara luas untuk bisa istilahnya mengekspresikan diri, membuat dirinya itu bebas untuk berkarya, itu jelas akan mempengaruhi. Maka dari itu langkah utama adalah berdoa, langkah kedua adalah mencari strategi-strategi yang tepat bagaimana kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Itu. Maka pemerintah juga sudah menguasakan vaksin-vaksin ya, vaksin pertama, vaksin kedua, ini vaksin ketiga, booster itu ya. Itu sudah diusahakan, cuman ini baru lansia dulu. Tetapi berikutnya akan urutannya akan ke usia yang lebih muda. Jadi mahasiswa saya pikir tidak boleh berkecil hati ya, tetap mengekspresikan diri, tetap inspiratif, tetap inovatif, tetap berkarya. Itu harapan saya. Karena tanpa itu saya yakin negara ini tidak akan maju-maju. Adik-adik ini kan penerus bangsa begitu. Maka jadilah penerus bangsa yang kreatif, inovatif, dan memiliki etos kerja atau semangat kerja yang tinggi. Itu yang terpenting. Ya, jadi kita harus merubah mindset kita. Jangan kita berpangku tangan, duduk menunggu apa yang akan datang. Jangan, tapi justru kitalah yang harus menentukan. Ya, adik-adik itu adalah penerus bangsa. Ini yang akan menentukan ke depan. Maka saya berharap untuk adik-adik mahasiswa, walaupun sekarang ini masih modelnya hibrid ya, ada yang sudah masuk kelas, ada yang masih lewat online, tapi untuk mahasiswa memang tidak terlalu berdampak untuk perkuliahan online, tapi yang untuk PAUD sampai SMA memang itu sangat berdampak itu. Jadi itu harapan saya untuk adik-adik mahasiswa maupun masyarakat secara luas. Jadi walaupun ini masa pandemi, masa COVID-19, kita tetap berkarya, tetap inspiratif, tetap kreatif. Itu Mbak Anggun yang bisa saya sampaikan. Nah, buat penonton EduTech Labs Podcast bisa disimpan, bisa diterapkan pesan-pesan dari Pak Edi sebelumnya. Nah, kalau Pak Edi sendiri apakah merasakan dampak dari pandemi? Ya, kalau boleh dibilang secara krusial memang tidak, tetapi pada dasarnya hampir semua orang tetap kena dampaknya. Contoh minimal saja untuk saya bisa ngobrol bareng dengan teman-teman dengan jarak yang dekat itu saja terbatasi. Saya juga, kalau katakanlah saya mau belanja juga harus mikir-mikir karena dibatasi. Ya, sekarang sudah ada belanja online, itu memang sangat membantu bagi masyarakat kita yang belum berani untuk bertemu atau bertatap muka. Tetapi jelas yang namanya COVID itu berdampak ke seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Untuk kinerja tenaga pendidik atau akademisi, apakah juga merasakan perubahan yang signifikan dari tatanan baru selama pandemi 2 tahun belakangan ini? Minusnya adalah dalam proses pembelajaran khususnya, itu kami tidak bisa berinteraksi langsung dengan adik-adik mahasiswa. Ya karena pembelajarannya yang kemarin-kemarin itu masih online gitu, sehingga dalam proses penilaian terkadang mengalami satu seperti agak ada sedikit kebingungan begitu. Tapi kalau ini ada interaksi langsung kan itu lebih mudah. Ini minusnya gitu. Tapi positifnya saya bisa bekerja di mana saja. Saya bisa bekerja dari rumah, saya bisa bekerja dari kantor, saya bisa bekerja dari tempat-tempat tertentu yang memungkinkan, itu saya bisa bekerja. Dan
Positif lain adalah ya karena tidak harus ngantor, maka ini ada apa ngirit, bahasa Indonesianya apa itu ngirit itu? Ada agak hemat dalam ekonomi. Ya kan saya nggak keluar bensin itu. Kalau saya ngantornya dari rumah, ya ada positifnya. Tetapi kembali lagi negatifnya juga ada, dan saya yakin ke depan model pembelajaran tatap muka dan online itu tetap harus ada di perguruan tinggi. Ya tetap harus ada. Jadi hal-hal mana yang perlu tatap muka, hal-hal mana yang harus online itu saya pikir bagus, nggak ada masalah. Jadi dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini terhadap saya selaku akademisi, selaku pendidik di perguruan tinggi, jelas ada dampak positif dan negatifnya. Begitu, Mbak Anggun. Ya, saya salut nih sama kinerja dan loyalitas Pak Edi sebagai tenaga akademisi UNES. Berbicara mengenai pengalaman hidup, saya pernah dengar cerita bahwa sebelumnya Pak Edi pernah menjadi tukang ojek, bahkan kartu keanggotaannya masih disimpan rapi hingga saat ini. Boleh nih Pak Edi cerita ke penonton podcast bagaimana pengalamannya sebelum sampai di titik saat ini? Oke, itu pengalaman masa lalu, tapi bagi saya itu sebuah sejarah hidup begitu ya. Jadi sebelum ada ojek online seperti Gojek, kemudian Grab dan lain-lain, saya dulu kuliah sambil menjadi tukang ojek. Tepatnya di bawah jembatan Pasar Jatingaleh. Di situ dulu ada jembatan layang. Nah, saya ngojek di situ. Jadi sebelum saya berangkat kuliah, saya standby dulu di bawah jembatan itu narik penumpang. Ya waktu itu sih masih kecil, 200, 100, paling banyak itu 500. Tapi pada waktu itu uang segitu sudah cukup banyak bagi saya. Dan itu sangat membantu kuliah saya. Lepas saya memang masih mendapatkan bantuan-bantuan atau uang kuliah dari orang tua. Akan tetapi itu membantu saya untuk keperluan-keperluan lain yang mendukung perkuliahan saya. Satu contoh, katakanlah waktu itu saya butuh buku. Tidak harus saya minta orang tua. Karena dari hasil ojek itu saya bisa beli buku satu. Dan ini yang cerita lebih mengasihkan bagi saya. Teman-teman lain pada waktu itu untuk ke kantin itu mikir 27 kali. Karena nggak punya duit. Tapi saya hampir tiap hari berani ke kantin, ke kampus. Mengapa? Karena saya dapat hasil ojek. Jadi orang yang nggak tahu saya anak orang kaya. Karena tiap hari ke kantin toh. Sementara yang lainnya melihat saya di kantin itu kayak ada kecemburuan gitu. Dipikir saya anak orang kaya. Padahal saya dari hasil ojek itu selain untuk kebutuhan perkuliahan, saya juga manfaatkan untuk keperluan pribadi. Khususnya kalau saya ke kantin mau ngopi atau makan snack apa atau sarapan pagi, saya bisa. Jadi di sela waktu saya tidak ada perkuliahan, saya standby di bawah jembatan itu untuk mencari tambahan keperluan hidup. Jadi itu sangat membantu kehidupan saya dalam proses perkuliahan gitu. Nah itulah saya syukuri juga. Dan sekarang saya masih ada kartunya walaupun kartunya sudah sangat lutuh gitu ya. Jadi dulu kartu ojek itu dari kepolisian keluarnya. Saya diberi kartu, kemudian kalau kemana-mana ya kartu itu saya tunjukkan kalau ada apa-apa saya tukang ojek begitu. Nah sebagai tukang ojek apakah nggak ada suka duka? Ada itu. Jadi dukanya saya lebih berpikir dukanya dulu lah, jangan sukanya dulu. Jadi kalau saya narik itu katakanlah seorang ibu-ibu kemudian dia bawa ayam potong itu baunya itu anyir itu ya rasanya gimana gitu karena nariknya dengan ibu-ibu membawa barang dagangan seperti ayam dan lain-lain itu kan akhirnya itu menjadi duka bagi saya itu. Tapi sukanya kalau pas saya narik kemudian mahasiswa
wempeling gitu ya, rasanya nyes begitu. Kayaknya itu seolah-olah tidak menjadi tukang ojek lah gitulah. Itu rasa-rasanya pada saat saya masih menjadi mahasiswa S1. Tapi itu tidak berjalan lama, ya kurang lebih 2 tahun kemudian. Tapi karena saya kemudian sibuk di aktivis kampus ya, ketua Hima, ketua BEM, ketua DPMU, sehingga ojek itu mulai berkurang. Tapi kalau sewaktu nggak punya duit ya saya lari lagi, lari cari duit untuk bisa kebutuhan perkuliahan gitu. Jadi itu saya alami. Adik-adik mahasiswa jangan memiliki gaya hidup yang high class, jangan, tapi hidup itu pesan saya yang realistis apa adanya. Kalau kita hidup itu realistis apa adanya, saya pikir hidup itu asik gitu, hidup itu enak itu. Dan itu Pak Edi sampai sekarang juga begitu. Saya hidup cukup apa adanya, tidak mengada-ada, kemampuannya segitu ya segitu. Itu Mbak Anggun memang pernah saya lakukan waktu saya menjadi mahasiswa S1. Relate banget nih sama kehidupan sekarang yang banyak banget mahasiswa menjadi driver aplikasi-aplikasi yang sudah kita ketahui. Nah, selain menjadi tukang ojek nih, apakah Pak Edi punya pengalaman lain yang belum kita semua ketahui? Kalau pengalaman lain dalam hal pekerjaan ya memang tidak ada. Tapi kalau dalam organisasi, saya itu sejak remaja menjadi ketua Karang Taruna. Jadi waktu itu RT, RW, di kampus juga menjadi ketua Hima, ketua BEM, kemudian ketua DPMU. Di luar itu saya dulu membuat beberapa LSM gitu. Ada sekitar 4 LSM pada waktu itu. Itu pernah saya lakukan, dan yang sekarang ini ya saya ada beberapa organisasi di luar kampus, tapi intinya organisasi yang saya geluti itu tetap mendukung pemerintah untuk menjadi pemerintah yang lebih baik. Itu yang pernah saya lakukan. Tapi kalau untuk dunia kerja memang ya karena waktu lulus kuliah itu kami langsung S1 kemudian melanjutkan S2. Kemudian saya pernah menjadi tenaga lapangan Dikmas. Tenaga lapangan Dikmas itu adalah tenaga yang dikontrak oleh pemerintah ya untuk mengurusi pendidikan non formal atau pemberdayaan masyarakat. Waktu itu saya ditugaskan di Kecamatan Tugu, Kota Semarang waktu itu. Jadi hampir 2 tahun saya menjadi tenaga lapangan Dikmas, kemudian juga menjadi asisten di kampus, dan habis itu ada pengangkatan PNS sehingga saya masuk, dan sampai sekarang alhamdulillah pernah menjadi ketua jurusan, dan sekarang juga masih duduk sebagai wakil dekan kemahasiswaan. Jadi kalau saya sekarang ini bersama-sama mahasiswa itu sudah dunia saya, karena sejak saya masih muda saya sudah di masyarakat ya, di RT, di RW gitu, kemudian di kampus, dan sekarang ini saya menggeluti dunianya mahasiswa. Itu Mbak Anggun yang bisa saya sampaikan. Wah, pembicaraan yang cukup menarik nih dari seorang Sungkowo Edi Mulyono yang merupakan ahli ekonomi, ahli pendidikan, ahli penelitian kualitatif, dan mantan tukang ojek yang mungkin bisa kita gali lebih dalam di podcast selanjutnya. Sebelum kita akhiri, kita butuh closing statement dari seorang Sungkowo Edi Mulyono. Oke, terima kasih Mbak Anggun. Sebenarnya kalau saya bilang ahli itu gimana gitu kayaknya. Tapi tidak apa-apa lah, karena ini acara podcast begitu ya. Dan saya ingin memberikan pesan-pesan kepada adik-adik bahwa pendidikan adalah sebuah investasi. Baik investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Maka harapan saya kepada adik-adik tetap semangat belajar agar masyarakat Indonesia hidup lebih sejahtera. Itu closing statement dari saya, Mbak Anggun. Nah,
pembahasan kita sudah cukup banyak nih, mulai dari sistem perekonomian, sistem pendidikan, kinerja SDM, hingga pengalaman-pengalaman unik dari Pak Sungkawa Edi. Mungkin cukup sekian podcast EduTech Labs kali ini. Anggun sebagai host dan Pak Edi sebagai narasumber mengucapkan terima kasih bagi penonton yang masih stay untuk nonton, dan mungkin bisa berjumpa lagi di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda. Saya Anggun dan saya Sungkawa Edi Mulyono, Sam. Pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast kasih. selanjutnya. Terima kasih.